Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sedulur semuanya, dimanapun berada. Semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Dulu, aku cuma kakek tua yang mendorong gerobak es lilin di bawah terik matahari. Orang-orang menertawakan, menganggapku tak punya masa depan. Tapi siapa sangka, dari gerobak reyot itulah, aku membangun kerajaan es krim yang kini membuat mereka mengantri setiap hari. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Surya. Usiaku kini sudah senja. Tapi setiap kali aroma susu kental dan sirup buah menguar dari dapur, aku selalu teringat masa-masa di mana hidupku sederhana, bahkan terlalu sederhana. Dulu, setiap pagi sebelum matahari naik tinggi, aku sudah siap dengan gerobak es lilin tua yang catnya mulai mengelupas. Di dalamnya ada cetakan-cetakan kecil, es yang kubekukan semalaman, dan rasa-rasa sederhana, kacang hijau, kelapa muda, dan sirup merah. Itulah kebahagiaanku, menjajakan kesegaran kecil di tengah panasnya hari, sambil tersenyum pada siapapun yang kutemui. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, bersama istriku, Siti, dan anak sematawayang kami, Raffi. Rumah kami tak besar, tapi cukup hangat. Atapnya bocor, tapi setiap kali hujan turun, kami justru tertawa bersama sambil menampung air dalam ember. Yah, kapan ya kita punya rumah yang atapnya nggak bocor? Tanya Raffi suatu malam dengan polos. Aku tersenyum, mengusap kepalanya. Kalau Raffi rajin belajar dan ayah terus jualan es, pasti bisa. Tuhan sayang sama orang yang nggak menyerah. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi bagiku itu doa. Setiap tetes keringat yang jatuh dari dahiku saat mendorong gerobak adalah bentuk cinta untuk keluarga kecilku. Orang-orang di kampung sudah mengenalku. Ada yang memanggilku Pak Surya Es Lilin, ada pula yang sekadar melambai sambil tersenyum. Tapi tidak semua ramah. Kadang ada yang menatap rendah, menutup hidung karena tubuhku bau matahari. Ada pula anak-anak yang menirukan caraku berteriak, "Es lilin! Dingin! Manis! Murah!" Lalu tertawa keras-keras. Awalnya aku malu, tapi setiap kali aku hampir kehilangan semangat, Siti selalu menepuk bahuku dengan lembut. Jangan dengarkan mereka ya. Orang yang meremehkan biasanya belum pernah merasakan perjuangan. Siti, perempuan itu bukan hanya istriku. Dia cahaya dalam hidupku. Dia yang selalu menyiapkan air hangat untukku sepulang jualan, meski dia sendiri kadang harus menahan lapar karena daganganku sepi. Malam-malam kami sederhana, hanya ada lampu minyak kecil, secangkir teh, dan tawa Raffi yang belum paham betapa berat hidup orang tuanya. Tapi, di balik semua itu, aku selalu merasa cukup. Karena setiap hari, meski lelah, aku masih bisa pulang membawa sedikit rezeki untuk mereka. Aku tidak pernah tahu bahwa suatu hari nanti, gerobak es lilin yang kuanggap lambang perjuangan itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang penuh air mata dan ujian. Bahwa rasa manis yang kukenal dari sirup merah, kelak akan berganti dengan rasa pahit saat dunia menertawakan aku dan impianku. Tapi hari itu belum datang. Hari itu aku masih berjalan di bawah langit biru dengan senyum di wajah dan harapan di dada. Menjual es lilin sambil bersenandung kecil, percaya bahwa sekecil apapun pekerjaanku, selama halal dan jujur, Tuhan pasti melihat dan akan memberi jalan. Tuhan pasti melihat. Kalimat itu masih terngiang di kepalaku, tepat sebelum langit biru hari itu berubah menjadi kelabu. Pagi itu, aku seperti biasa mendorong gerobak es lilin, menelusuri jalan kampung yang becek setelah hujan semalam. Aku berhenti di depan sekolah dasar tempat anak-anak sering menungguku. Suara mereka biasanya jadi penghiburan paling tulus dalam hidupku.
Tapi entah mengapa, hari itu rasanya berbeda. Beberapa anak berkerumun di gerbang. Mereka tertawa sambil menunjuk ke arahku. "Lihat, tukang es lilin datang lagi." Salah satu dari mereka menirukan cara jalanku, menekuk punggung dan pura-pura mendorong gerobak. Yang lain menertawakan bajuku yang sudah pudar. Aku hanya tersenyum, mencoba menutup telinga dari kata-kata yang menusuk hati. Tiba-tiba, roda gerobakku tersangkut batu besar di jalan. Aku mendorong sekuat tenaga, tapi gerobak itu oleng. Semua es lilin di dalamnya terguling dan jatuh ke tanah, pecah berserakan. Sirup merah mengalir seperti darah dari impianku sendiri. Anak-anak tertawa semakin keras. Beberapa guru keluar, tapi hanya menatap iba. Sementara aku berjongkok, mengumpulkan sisa es lilin yang sudah kotor dengan tanah dan debu. Tanganku gemetar, mataku panas, tapi aku menahan air mata. Dari kejauhan, aku melihat Raffi, anakku, berdiri di antara teman-temannya. Wajahnya memucat. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berlari pergi tanpa menoleh. Hari itu aku tak menjual satupun es lilin. Aku pulang lebih cepat, mendorong gerobak kosong di bawah hujan gerimis. Bunyinya berderit, seolah menertawakan aku yang kalah oleh nasib. Sesampainya di rumah, Siti sudah menungguku di teras. "Yah, kenapa cepat sekali?" Aku hanya diam. Gerobak kutinggalkan di depan rumah tanpa kata. Beberapa menit kemudian, Raffi pulang. Matanya sembab. Ia menatapku dengan wajah marah. "Kenapa ayah nggak malu jualan di depan sekolahku? Semua teman-teman ngetawain aku." Aku terdiam. Kalimat itu jauh lebih sakit daripada tumpahan es lilin tadi. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu patah di tengah jalan. "Maafkan ayah, nak. Ayah cuma ingin kamu bisa sekolah tanpa kekurangan." Raffi menangis dan masuk ke kamar, menutup pintu keras-keras. Aku hanya bisa duduk di teras, menatap hujan yang turun semakin deras. Di dalam suara gemericik air itu, aku merasa kecil sekali. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit rumah kami yang bocor, mendengarkan tetes air jatuh satu-satu. Siti menggenggam tanganku pelan. "Ya, jangan sedih. Kadang Tuhan mengizinkan kita jatuh, supaya kita tahu rasanya berdiri lagi." Aku menghela napas panjang. Kata-kata itu menghangatkan hatiku sedikit, tapi juga membuat dadaku sesak. Apakah aku benar-benar bisa berdiri lagi? Apakah seorang penjual es lilin seperti aku punya kesempatan untuk bermimpi lebih tinggi? Malam itu aku menatap gerobakku yang terparkir di depan rumah. Catnya terkelupas, bannya miring, sisanya hanya bayangan dari perjuangan. Entah kenapa, aku tahu. Hari-hari tenangku telah berakhir. Hidupku tak akan sama lagi setelah kejadian itu. Kalimat itu terus bergema di kepalaku setiap kali aku menatap gerobak tua yang kini teronggok di depan rumah. Seolah kehilangan semangatnya, sama seperti pemiliknya. Sudah 3 hari, aku tidak keluar jualan. Aku hanya duduk di beranda, menatap jalanan yang biasa kulewati. Setiap kali mendengar suara anak-anak lewat sembul tertawa, hatiku kembali berdenyut sakit. Aku tahu, di balik tawa mereka, ada cerita tentang tukang es lilin yang jatuh di depan sekolah. Raffi masih belum bicara padaku. Ia memilih makan di kamar, menolak menatap wajahku. Dan setiap kali aku ingin mengetuk pintunya, tanganku terhenti karena aku tahu anakku sedang berjuang dengan rasa malu yang aku sendiri ciptakan. Suatu malam, saat aku menatap sisa es beku yang masih ada di ember, Siti menghampiriku. Wajahnya letih, tapi matanya masih hangat. "Ya, kalau dunia menertawakanmu, balaslah dengan karya. Jangan berhenti di sini." Aku menatapnya.
ragu. Apa aku masih bisa, Tih? Gerobak kita rusak, anak kita malu, dan semua orang sudah menganggap aku gagal. Siti tersenyum, menggenggam tanganku erat. Kegagalan itu cuma batu loncatan. Kalau kamu berani melangkah lagi, batu itu bisa jadi pijakan. Kata-katanya seperti menyalakan api kecil di dadaku. Malam itu, aku memutuskan sesuatu. Aku akan bangkit. Tapi kali ini bukan sekedar menjual es lilin yang sama. Aku ingin membuat sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang bisa membuktikan bahwa rasa manis bisa lahir dari rasa pahit. Aku mulai bereksperimen di dapur kecil kami. Mengaduk santan, gula, dan buah-buahan yang kupetik dari kebun belakang. Siti membantu menyiapkan cetakan baru dari bekas gelas plastik. Kami bekerja dalam diam, hanya diiringi suara jangkrik dan lampu minyak yang bergoyang lembut. Namun bahan-bahan itu tidak mudah. Aku harus meminjam sedikit uang dari tetangga, dengan janji akan mengembalikan setelah jualan nanti. Beberapa dari mereka menatapku sinis. Pak Surya nggak apa-apa jualan es lilin gagal itu. Aku hanya tersenyum. Selama belum mati, saya masih bisa mencoba. Hari pertama aku jualan lagi, udara terasa lebih panas dari biasanya. Keringat mengalir deras di pelipis, tapi semangatku tak surut. Aku mendorong gerobak yang kini sudah kuperbaiki, dengan tulisan baru di depan kaca kecil. Es lilin rasa baru, buatan Pak Surya. Sayangnya harapan tak semudah doa. Sebagian besar orang hanya lewat tanpa membeli. Ada yang mencibir, ada yang berkata, rasa baru, rasa kasihan kali. Aku menunduk, mencoba tak peduli. Tapi di dalam hati, luka itu terbuka lagi. Sore hari, hanya 3 batang es lilin yang terjual. Sisanya mencair perlahan di dalam gerobak. Aku tahu perjuangan ini baru dimulai, dan jalannya tidak akan mudah. Ketika malam tiba, aku menghitung uang receh di tangan. Hanya cukup untuk membeli beras 1 liter. Siti tersenyum, meski aku tahu matanya sembab. Tidak apa-apa ya, yang penting kamu tidak berhenti. Aku mengangguk, menatapnya lama. Di balik senyumnya, aku melihat kekuatan yang jauh lebih besar dari semua hinaan dunia. Tapi ternyata, semakin tinggi aku menatap langit, semakin terasa jauh jarak antara mimpi dan kenyataan. Hari-hari berikutnya jadi ujian berat. Aku terus membuat es lilin rasa baru, rasa mangga, coklat, dan bahkan durian, tapi hasilnya tetap sama. Orang-orang hanya lewat, sebagian menolak dengan alasan yang sama. Maaf Pak Surya, anak-anak lebih suka es krim cup dari kota. Lebih modern, lebih keren. Kata modern itu menamparku keras. Bagaimana bisa aku bersaing dengan mesin pendingin dan pabrik besar, kalau alatku saja cuma ember dan cetakan bekas gelas plastik? Namun aku terus mencoba. Setiap hari aku berangkat pagi dan pulang malam, berharap 1-2 pelanggan akan menyukai hasil tanganku. Tapi hari demi hari, uangku makin menipis. Sampai suatu sore, aku menghitung uang kertas yang tersisa di kantong. Hanya cukup untuk membeli gula setengah kilo. Siti tetap berusaha tersenyum, meski aku tahu isi dapur mulai kosong. Beras tinggal segenggam, minyak goreng sudah habis, dan lilin di meja makan makin pendek setiap malam. Kadang aku ingin menyerah. Tapi setiap kali melihat Siti menatapku dengan keyakinan penuh, aku tak sanggup mengecewakannya. Suatu hari aku datang ke toko milik Bu Ratna, seorang tetangga kaya yang terkenal pelit, tapi punya banyak pelanggan. Aku memberanikan diri. Bu, bolehkah saya titip jualan es lilin di sini? Siapa tahu anak-anak tertarik. Bu Ratna menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Titip jualan? Es lilin kamu itu, Pak Surya? Aku mengangguk pelan. Ia terkekeh kecil.
Sekarang zaman es krim cup bukan es lilin kampung. Lagi pula, kalau saya jual di sini, nanti lemari es saya bau santan. Hatiku mencelos, tapi aku tetap menunduk sopan. Baik, Bu. Terima kasih. Aku berbalik, menahan napas agar air mata tak jatuh. Saat langkahku menjauh, aku mendengar tawa kecil di belakangku. Entah milik Bu Ratna atau karyawannya. Tapi yang pasti, tawa itu seperti gema yang terus memantul di dalam dadaku. Hari demi hari berlalu, dan semuanya terasa makin berat. Suatu sore hujan turun deras sekali. Aku masih di luar, berusaha menjual es lilin yang mulai mencair di dalam gerobak. Air hujan bercampur air mata di wajahku, tapi aku terus berjalan. Sampai akhirnya, roda gerobak itu kembali macet di jalan berlumpur. Aku berjongkok, mencoba memperbaikinya, tapi tenaga ini sudah habis. Aku menatap ke langit yang gelap, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar sendirian. Ya Tuhan, apa aku harus berhenti di sini? Bisikku pelan. Malam itu aku pulang dengan tangan kosong. Raffi sudah tertidur. Siti menungguku dengan wajah cemas. Begitu melihatku, ia langsung tahu jawabannya. Aku hanya menggeleng lemah. Tanpa sepatah kata, ia memelukku. Pelukan itu hangat, tapi di dalamnya aku merasakan getar air mata yang jatuh di pundakku. Aku menatap wajahnya lama-lama, dan dengan suara serak, aku berkata, "Tih, mungkin sudah waktunya aku berhenti jualan. Mungkin aku memang bukan siapa-siapa." Siti menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Yah, kalau kamu berhenti sekarang, semua perjuanganmu sia-sia. Tapi kalau kamu teruskan, mungkin Tuhan sedang menyiapkan keajaiban di depan." Aku terdiam. Kata keajaiban itu seperti seberkas cahaya kecil di ujung lorong gelap. Namun, aku tahu, untuk menuju ke sana, aku harus berjalan lagi, meski kali ini tanpa modal, tanpa keyakinan penuh, dan tanpa tahu apa yang menanti di depan. Malam itu aku memejamkan mata dengan pikiran yang berputar. Antara menyerah, atau mencoba satu hal terakhir, yang bahkan aku sendiri belum tahu apa. Tapi jauh di dalam hati, ada bisikan halus yang berkata, "Sekali lagi Surya, cobalah sekali lagi." Dan disitulah aku tahu, besok akan jadi hari yang menentukan segalanya. Tapi ternyata, semakin tinggi aku menatap langit, semakin terasa jauh jarak antara mimpi dan kenyataan. Hari-hari berikutnya jadi ujian berat. Aku terus membuat es lilin rasa baru, rasa mangga, coklat, dan bahkan durian, tapi hasilnya tetap sama. Orang-orang hanya lewat, sebagian menolak dengan alasan yang sama. "Maaf Pak Surya, anak-anak lebih suka es krim cup dari kota. Lebih modern, lebih keren." Kata modern itu menamparku keras. Bagaimana bisa aku bersaing dengan mesin pendingin dan pabrik besar, kalau alatku saja cuma ember dan cetakan bekas gelas plastik? Namun aku terus mencoba. Setiap hari aku berangkat pagi dan pulang malam, berharap 1-2 pelanggan akan menyukai hasil tanganku. Tapi hari demi hari, uangku makin menipis. Sampai suatu sore, aku menghitung uang kertas yang tersisa di kantong. Hanya cukup untuk membeli gula setengah kilo. Siti tetap berusaha tersenyum, meski aku tahu isi dapur mulai kosong. Beras tinggal segenggam, minyak goreng sudah habis, dan lilin di meja makan makin pendek setiap malam. Kadang aku ingin menyerah, tapi setiap kali melihat Siti menatapku dengan keyakinan penuh, aku tak sanggup mengecewakannya. Suatu hari aku datang ke toko milik Bu Ratna, seorang tetangga kaya yang terkenal pelit, tapi punya banyak pelanggan. Aku memberanikan diri. "Bu, bolehkah saya titip jualan es lilin di sini? Siapa tahu anak-anak tertarik." Bu Ratna menatapku dari ujung kaki sampai kepala. "Titip jualan? Es lilin kamu itu, Pak Surya?" Aku mengangguk pelan. Ia terkekeh kecil. "Hahaha, sekarang zaman es krim cup bukan es lilin kampung. Lagi pula, kalau saya jual di sini, nanti lemari es saya bau santan." Hatiku mencelos, tapi aku tetap menunduk sopan. "Baik Bu, terima kasih." Aku berbalik, menahan napas agar air mata tak jatuh. Saat langkahku menjauh, aku mendengar tawa kecil di belakangku. Entah milik Bu Ratna atau karyawannya. Tapi yang pasti, tawa itu seperti gema yang terus memantul di dalam dadaku.
Hari demi hari berlalu, dan semuanya terasa makin berat. Suatu sore hujan turun deras sekali. Aku masih di luar, berusaha menjual es lilin yang mulai mencair di dalam gerobak. Air hujan bercampur air mata di wajahku, tapi aku terus berjalan. Sampai akhirnya, roda gerobak itu kembali macet di jalan berlumpur. Aku berjongkok, mencoba memperbaikinya, tapi tenaga ini sudah habis. Aku menatap ke langit yang gelap, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar sendirian. Ya Tuhan, apa aku harus berhenti di sini? Bisikku pelan. Malam itu aku pulang dengan tangan kosong. Raffi sudah tertidur. Siti menungguku dengan wajah cemas. Begitu melihatku, ia langsung tahu jawabannya. Aku hanya menggeleng lemah. Tanpa sepatah kata, ia memelukku. Pelukan itu hangat, tapi di dalamnya aku merasakan getar air mata yang jatuh di pundakku. Aku menatap wajahnya lama-lama, dan dengan suara serak, aku berkata, "Tih, mungkin sudah waktunya aku berhenti jualan. Mungkin aku memang bukan siapa-siapa." Siti menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Yah, kalau kamu berhenti sekarang, semua perjuanganmu sia-sia. Tapi kalau kamu teruskan, mungkin Tuhan sedang menyiapkan keajaiban di depan." Aku terdiam. Kata keajaiban itu seperti seberkas cahaya kecil di ujung lorong gelap. Namun, aku tahu, untuk menuju ke sana, aku harus berjalan lagi, meski kali ini tanpa modal, tanpa keyakinan penuh, dan tanpa tahu apa yang menanti di depan. Malam itu aku memejamkan mata dengan pikiran yang berputar. Antara menyerah, atau mencoba satu hal terakhir, yang bahkan aku sendiri belum tahu apa. Tapi jauh di dalam hati, ada bisikan halus yang berkata, "Sekali lagi Surya, cobalah sekali lagi." Dan disitulah aku tahu, besok akan jadi hari yang menentukan segalanya. Dan ternyata, dari rasa itulah keajaiban terus bermekaran dalam hidupku. 5 tahun sudah berlalu sejak hari itu. Gerobak kayu reyot yang dulu kubawa keliling kampung kini hanya tinggal kenangan. Aku menyimpannya di pojok halaman sebagai pengingat dari masa-masa aku hampir menyerah. Kini, di tempat yang sama, berdiri sebuah toko kecil berwarna biru muda dengan tulisan besar di depan. Es krim Surya Bahagia. Setiap pagi, sebelum matahari tinggi, antrean anak-anak sudah memanjang di depan toko. Ada yang masih memakai seragam sekolah, ada juga ibu-ibu muda yang memesan untuk acara keluarga. Aroma manis susu dan buah segar memenuhi udara, menyatu dengan tawa yang riuh. Dan setiap kali aku menatap wajah-wajah bahagia itu, hatiku terasa penuh. Siti kini menjadi tangan kananku. Dialah yang mengatur pesanan dan mengelola keuangan, sementara aku lebih banyak di dapur meracik rasa-rasa baru. Raffi, anakku, kini sudah kuliah, dan di sela waktunya, ia sering membantu melayani pelanggan. Ia tak lagi malu dengan profesiku. Justru, di hadapan teman-temannya, ia dengan bangga berkata, "Ayahku penjual es krim, tapi bukan sembarang es krim. Ini es krim yang dibuat dari kegigihan dan cinta." Aku masih ingat jelas, dulu aku sering dihina. Dibilang gagal, miskin, bahkan dianggap tidak pantas bermimpi besar. Tapi hari ini, orang-orang yang dulu menertawakan justru datang dengan wajah berbeda. Mereka menunduk sopan, bahkan ada yang berkata, "Pak Surya, boleh saya jadi distributor es krim Bapak di kota sebelah?" Aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya tersenyum dan menjawab lembut, "Tentu boleh. Rezeki itu milik semua orang yang mau berusaha." Namun, ada satu peristiwa yang paling membekas di hatiku. Suatu sore, seorang pria paruh baya datang bersama istrinya. Rautnya ku kenal. Ia adalah Pak Damar, pemilik toko pertama yang dulu menawariku tempat di awal perjalanan. Wajahnya kini lebih tua, langkahnya lebih lambat, tapi matanya masih hangat seperti dulu. "Pak Surya," katanya lirih, "saya cuma mau bilang, saya bangga pernah mengenal Bapak. Siapa tangka, yang dulu jualan pakai gerobak, sekarang sudah punya cabang di mana-mana." Aku menepuk pundaknya pelan.
Kalau bukan karena kesempatan yang Bapak kasih dulu, saya nggak akan sampai di sini. Kami tertawa bersama. Tidak ada gengsi, tidak ada jarak. Hanya dua manusia yang sama-sama pernah berjuang dari nol. Sore itu, ketika toko hendak tutup, aku duduk di kursi depan sambil menatap langit jingga. Kupandangi papan nama toko yang mulai memantulkan cahaya sore. Dan di tengah keheningan, aku berbisik pelan. Ternyata benar, Tuhan tidak pernah tidur. Ia hanya menunggu sampai kita berhenti mengeluh dan mulai bekerja. Suara tawa anak-anak yang masih menggema di kejauhan membuatku menutup mata dengan senyum lebar. Dulu aku menjual es lilin untuk bertahan hidup. Sekarang, aku membuat es krim untuk membagikan kebahagiaan. Hidup memang tidak mudah, tapi setiap luka dan air mata punya arti. Karena tanpa kegagalan itu, aku tidak akan pernah tahu rasanya berdiri di puncak harapan. Dan saat malam turun perlahan, lampu-lampu toko menyala, menyoroti tulisan di dinding yang kutulis sendiri dengan cat emas. Dulu aku dijatuhkan karena gagal. Kini, mereka mengantri untuk mencicipi hasil kegigihanku. Aku tersenyum menatap ke arah keluarga kecilku yang duduk di sampingku. Tanganku menggenggam tangan Siti erat. Ti, terima kasih sudah percaya saat aku tak punya apa-apa. Ia tersenyum lembut. Aku percaya karena aku tahu kegigihanmu lebih berharga dari segalanya. Langit malam perlahan gelap, tapi di dalam hatiku cahaya itu tidak pernah padam lagi. Bukan cahaya dari lampu toko, melainkan cahaya dari perjuangan yang akhirnya menemukan arti sejatinya. Bahagia karena pernah gagal, tapi tak pernah menyerah.